Salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya Jemaat GKJ Semarang Timur, masih dalam pandemi yang belum berakhir. Kembali kita bertemu kali ini dalam pendadaran untuk sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto. Marilah kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk mengikuti pendadaran dalam persekutuan bersama Tuhan dengan melantunkan kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku, kidung Jemaat 410 bait 1 dan 2.
Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus kami rasakan sampai pada hari ini. Dan saat ini pun kami boleh bersama-sama untuk mengikuti pendadaran sekalipun masih dalam bentuk online, di mana kami mengikuti melalui di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan tetap melingkupi kami, tetap memberikan hikmat kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang tentunya akan berguna, bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 menjadi dasar dalam kita mempersiapkan diri mengikuti pendadaran kali ini yang mengambil tema lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 31 demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lebih dari pemenang menjadi istilah yang tidak asing di kalangan umat Kristen. Bahkan beberapa orang Kristen sendiri kerap memproklamirkan diri, menyebut dirinya lebih dari pemenang. Hari ini kita akan merenungkan tentang apa makna sesungguhnya dari lebih dari pemenang. Menang dari apa? Tentunya dari persoalan hidup. Menang dari sakit penyakit. Menang dari kemiskinan. Menang dari kegagalan. Apakah memang seperti itu? Untuk menjawabnya, kita mesti membaca dari awal bacaan kita hari ini yang menuliskan, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ayat 31. Tentu kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan lantang. Tidak ada. Ya. Saya tidak menyalahkan jawaban saudara. Kalau memang itu pengakuan saudara, yang mestinya juga menjadi pengakuan kita semua
orang percaya. Pengakuan bahwa Allah ada di atas segala-galanya. Tidak ada yang melebihi Allah dalam hal apapun. Jadi tidak ada yang dapat melawannya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita dipilih Allah, artinya kita menjadi sekutu Allah, berada di pihak Allah. Kita mati dan dibangkitkan bersama Kristus, menjadi hamba Kristus, bertaut erat dengan Kristus. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih setia Allah itu nyata. Bahkan anaknya sendiri, yang adalah dirinya sendiri, rela diserahkan untuk manusia. Ayat 32. Kalau dirinya sendiri saja diserahkan, masa dia akan mengabaikan kita? Masa dia akan membiarkan kita tidak memelihara hidup kita? Dirinya saja diberikan untuk kita, apalagi yang lain. Mestinya tak ada lagi yang membuat kita risau akan hidup kita. Tak ada lagi ketakutan yang menguasai kita ketika kita menyadari Allah ada di pihak kita dan kita percaya Allah tak akan meninggalkan kita. Kita lanjutkan ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Luar biasa, bahkan ketika mati, tak ada gugatan-gugatan yang perlu kita takutkan kalau memang kita percaya kepada Kristus dan kita menyatu di dalam Dia. Kita sudah dibenarkan oleh Allah. Bahkan Kristuslah yang menjadi pembela bagi kita. Gugatan setan tidak ada apa-apanya. Setan sudah dikalahkan di kayu salib. Tidak ada gugatan yang harus kita penuhi selain menjalani perintah Kristus. Dari sini mestinya hidup orang percaya adalah hidup yang tangguh, yang tak akan menyerah dengan berbagai persoalan kehidupan, tak kenal putus asa. Itulah luar biasanya orang percaya yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang yang seperti apa? Alkitab menuliskan, lebih dari pemenang adalah selalu terikat pada kasih Kristus. Ayat 35, atau tak terpisahkan dari Kristus. Apakah ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak penindasan, tidak kesesakan, tidak aniaya, tidak kelaparan, tidak ketelanjangan atau kemiskinan, tidak bahaya, tidak pula pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Itulah arti yang sesungguhnya lebih dari pemenang. Merasakan penderitaan, kesusahan, bahkan aniaya tak membuat kita terpisah dari Kristus. Tak menjadikan alasan untuk kita menjauh dari Kristus, bahkan meninggalkan Kristus. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Tetap menyatu dengan Kristus, tetap melakukan kehendak Kristus. Salah kalau kita berpikir bahwa ada persoalan yang teramat begitu besar yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Tidak ada apapun yang bisa mengusikmu, mengusik hubunganmu dengan Tuhan, apalagi memisahkan. Bukan sakit penyakit. Lebih dari pemenang tidak berarti ketika kita sakit, berdoa lalu sembuh. Sakit, berdoa lalu sembuh. Kalau memang kita disembuhkan, puji Tuhan. Tetapi lebih dari pemenang adalah ketika kita sakit, kita tidak merengek, tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi tetap bersyukur, tetap setia kepada Tuhan,
tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan, itulah lebih dari pemenang. Jangan pernah berpikir karena kita sakit lalu kita berpikir, oh aku bukan lebih dari pemenang. Oh aku kurang beriman ini, aku kurang percaya makanya aku sakit. Kalau sakit penyakit menjadi ukuran kurang berimannya seseorang, apakah Paulus itu orang yang kurang iman? Wong dia juga sakit dan dia tidak disembuhkan Tuhan sampai pada akhir hayatnya. Ada duri di dalam dagingnya. 3 kali Paulus berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak sembuhkan. Tuhan hanya menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karunia Tuhan. Mau apa lagi? Dalam kondisi sakitnya, Tuhan mau Paulus tetap melekat kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting dari sekedar sembuh atau tidak sembuh. Tidak ada yang boleh menyebutmu kurang beriman hanya karena dirimu sedang mengalami sakit. Tidak boleh orang lain, tidak boleh juga dirimu sendiri. Bukan sakit penyakit, bukan pula kemiskinan. Sekalipun tak memiliki harta, lebih dari pemenang tidak membuatnya melakukan kejahatan. Sekalipun berkekurangan, lebih dari pemenang tak membuatnya melakukan hal yang tak pantas, bahkan yang tidak benar. Tak membuatnya menjadi hamba uang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Jadi lebih dari pemenang bukan sakit menjadi sembuh, bukan miskin menjadi kaya, bukan hidup yang tanpa masalah atau kalau ada masalah seketika langsung terselesaikan. Bukan, saudaraku, jangan gunakan ukuran dunia untuk mengukurnya. Di mata dunia, rasul-rasul itu jelas bukan orang-orang yang menang, apalagi lebih dari pemenang. Wong mereka semua mati ketika mengabarkan Injil. Kematiannya pun juga bukan kematian yang wajar, tapi karena aniaya. Alkitab tidak mencatatnya, tapi sejarah tercatat di dalam sejarah gereja. Petrus disalib dengan kepala di bawah. Ada yang dipenggal, ada yang ditusuk, ada yang dirajam. Ya, cuma Yohanes yang mati karena usia tua. Itu pun dalam pembuangannya di Patmos. Kematian mereka dengan cara-cara demikian pastilah dianggap dunia sebagai kekalahan. Tetapi mengapa mereka mati? Yang adalah untuk mempertahankan imannya. Iman yang mengikat mereka dengan Tuhan agar tidak terlepas, agar tidak terputus, agar tidak terpisah dari kasih Kristus. Itulah kemenangan mereka. Itulah lebih dari pemenang karena setia sampai akhir. Tak ada situasi apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan situasi yang genting pun menjadi sebuah kesempatan bagi umatnya untuk muncul sebagai lebih dari pemenang. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita risaukan. Bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Melakukannya dengan segenap hati, melakukannya dengan tingkat kekonsistenan yang tinggi, tidak up and down, tidak naik turun, ya, yang sebentar berjalan di jalan yang benar, sebentar berpaling. Tidak seperti itu. Mari kita menyesuaikan diri kita seturut dengan kemauan Tuhan. Menjalani hari demi hari, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang berkemenangan, lebih dari pemenang. Persoalan akan datang silih berganti, tetapi jalanilah itu tanpa berkeluh kesah. Ekonomi membaik, puji Tuhan.
ekonomi sedang krisis, puji Tuhan. Ya. Kondisi sehat, puji Tuhan. Layanilah Tuhan dengan tubuhmu yang sehat. Sakit, tak mengeluh, tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap menyembah Tuhan. Memuji Tuhan dalam kondisi sehat itu biasa. Memuji Tuhan dalam kondisi yang baik-baik, nah, itu biasa ya. Memuji Tuhan dalam kondisi dompet yang tebal, itu biasa. Yang luar biasa adalah kita tetap memuji Tuhan, tetap bersukacita, tetap berbuat kebenaran, sekalipun dalam kondisi sakit, saat tengah terpuruk, saat badai hidup begitu keras menggoncang, itu baru luar biasa. Itu baru hebat. Ya. Itu lebih dari pemenang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maknailah lebih dari pemenang secara benar. Agar pikiran kita, sikap kita, perbuatan kita mengarah ke arah yang benar. Mengarah kepada Kristus dan tak lagi gelisah memikirkan ketidaknyamanan hidup. Agar kita tak salah arah. Yang salah adalah kalau kita mengambil jalan sendiri, terpisah dari Tuhan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu pemberitaan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk pada pendadaran atau pengujian diri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku Majelis GKJ Semarang Timur, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat mengikuti sakramen perjamuan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.